Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang dendam mayit, diangkat dari cerita yang dituliskan oleh @masal. Untuk teman-teman yang mau membaca triknya sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya bersekolah di salah satu SMA negeri yang ada di Bandung. Di sekolah saya mempunyai sahabat yang bernama Rati, Reza, dan juga Dika. Rumah kami satu kampung, saling berdekatan, dan kami berempat juga satu sekolah. Tak jarang dari kami setiap hari selalu menghabiskan waktu ngumpul bersama. Bahkan tak sedikit yang iri dengan persahabatan kami. Rati, teman kami, seorang gadis yang lumayan cantik dan pintar. Di kampung kami tak jarang anak kampung sebelah kadang ikut bermain dengan kami hanya untuk mendekati Rati. Singkat cerita, sebenarnya Reza dan Dika mempunyai perasaan kepada Rati. Tapi kami dulu pernah berjanji untuk tidak akan pernah mempunyai perasaan apapun kepada Rati, kecuali rasa persahabatan. Tahun demi tahun kami lewati, dan akhirnya kami lulus dan setuju untuk mencari pekerjaan bersama. Bro, habis ini kita mau cari kerja di mana nih? Tanya saya ke mereka. Aku sih terserah kalian, aku ikut aja deh. Aku disuruh lanjut kuliah sama orang tuaku bro, tapi males banget rasanya, pengen kerja aja. Bro, gimana kalau kita ngelamar kerja ke pabrik gula? Dengar-dengar banyak cari karyawan baru. Pabrik gula tidak jauh dari kampung kami, sekira setengah jam saja ditempuh pakai motor sudah sampai. Pada akhirnya, aku, Rati, dan Dika setuju untuk melamar pekerjaan di pabrik tersebut, sementara si Reza masih bingung dengan pilihannya sendiri. Setelah berbincang-bincang mengenai lamaran pekerjaan, keesokan harinya, kami bertiga pun bersiap-siap untuk melamar pekerjaan. Semua sudah berkumpul di rumah saya, Dika yang datang lebih awal, baru disusul oleh Rati. Tidak beberapa lama kemudian, akhirnya kami akan berangkat bertiga. Tiba-tiba terdengar suara Reza. Bro, aku ikut dong ngelamar kerja. Lah semalam masih ragu. Katanya mau kuliah. Emang gak jadi lo kuliahnya? Emang diizinin sama orang tua lo untuk kerja? Udah, aku udah bilang sama orang tuaku. Aku mau rasain kerja dulu. Nanti kira-kira beberapa bulan aku kerja sambil kuliah. Oh, ya udah, bagus kalau begitu. Jadi kita tidak akan pencar-pencar. Iya Za, baguslah. Kita berdoa aja nih, semoga kita berempat keterima di pabrik itu. Sambil senyum-senyum Rati bicara kepada Reza. Setelah itu, kita berempat pun bergerak menuju pabrik itu dengan menaiki angkutan umum. Di sepanjang jalan, Rati dan Reza sedang asyik mengobrol membahas tentang di mana nanti Reza akan berkuliah. Dan kuperhatikan muka Dika yang masam terus. Aku mencoba mengalihkan dengan mengajak Dika berbicara. Aku tahu Dika sangat menyukai Rati, namun dia segan kepada aku sebagai sahabatnya dan memang sih aku juga mengetahui bahwa Reza juga menyukai Rati. Maka dari itu, Dika rada cemburu ketika Rati terlihat akrab saat mengobrol dengan Reza. Setelah beberapa menit kemudian, kami sampai di pabrik tersebut. Satu persatu dari kami memberikan surat lamaran pekerjaan kami. Setelah kami selesai, kami kembali pulang ke rumah masing-masing. Malam kemudian, aku dan adikku sedang nonton TV sehabis sholat maghrib. Tidak lama kemudian, terdengar suara dari luar mengetuk pintu. Mas. Ku buka pintu. Kulihat Reza berdiri depan rumah dengan membawa bungkusan. Ada apa, Za? Tumben nih jam segini udah kesini. Iya, nggak apa-apa bro. Ini aku bawa kopi sama rokok. Pengen ngopi aku di rumahmu sambil ngobrol. Akhirnya, Reza kupersilakan duduk di cakruk depan rumahku, yang biasanya jadi tempat tongkrongan aku, Reza, Rati, dan juga Dika. Sementara Reza duduk di depan, aku ke belakang membuatkan kopi. Setelah kopi siap, aku ke depan membawa kopi dan mengobrol dengan Reza. Tumbenan Niza bawa kopi sama rokok, datang tiba-tiba gak ngabarin pula. Gak sekalian aja si Rati sama Dika, tanya aku. Iya bro, suntuk di rumah, pengen ngadem aja di cakruk kebahagiaan ini, hehe, jawabnya.
Bro, gimana? Kira-kira kita diterima nggak di pabrik itu, bro? Aku berharap sih diterima, supaya aku bisa deket sama Rati. Aku yang mendengarnya kaget. Lah, tujuanmu beda nih. Bukan kerja malah deketin Rati. Ingat bro, janji kita gimana dulu? Iya, aku ingat. Tapi kan kamu tahu sendiri. Masalah perasaan, tidak ada yang bisa tahu gimana ke depannya. Aku janjilah, aku nggak bakal kecewain kalian semua. Aku yang mendengarnya hanya bisa terdiam karena kupikir Reza tak bisa lagi mengendalikan perasaannya ke Rati. Di sisi lain, aku juga bingung memikirkan perasaan Dika yang juga mempunyai rasa suka kepada Rati. Setelah beberapa jam kemudian kami mengobrol panjang lebar, hingga akhirnya larut malam, dan Reza pamit untuk pulang. Setelah 2 hari kemudian kami berempat serentak mendapat pesan SMS dari pabrik gula tersebut untuk melakukan interview keesokan harinya. Kami setuju besok pagi akan kumpul di rumahku dan berangkat bareng-bareng untuk melakukan interview. Dan besok harinya, pagi kulihat Dika sudah datang terlebih dahulu, dan aku bertanya pada Dika, yang lain kemana? Kok belum nongol juga? Sudah jam segini, nanti kita telat interviewnya. Iya nih, kemana ya? Rati sama Reza udah jam segini juga nggak nongol. Tiba-tiba HP-ku bergetar menerima pesan WA. Kulihat pesan dari Rati yang mengatakan, kalian pergi duluan aja, aku sama Reza masih nganter adikku sekolah, nanti kami berdua langsung nyusul. Tanpa banyak berbicara, aku dan Dika langsung berangkat menuju pabrik tersebut. Sesampainya kami di pabrik, kami langsung diinterview. Tidak lama kemudian, kami berdua selesai melakukan interview. Rati dan Reza pun datang menggunakan motor dan langsung masuk ruangan interview, dan kami berempat pun diterima kerja di pabrik tersebut. Kami sangat gembira karena kami berhasil mencapai cita-cita kami, bekerja di satu tempat tanpa terpisah. Dan tanpa disengaja pula, saking gembiranya, Rati memeluk Reza. Di saat itu pula Dika pun yang melihat mukanya langsung berubah menjadi tidak enak. Aku tahu gimana perasaannya Dika saat melihat Rati dan Reza. Tapi ya mau bagaimana lagi, aku juga tidak bisa apa-apa karena mereka sudah melanggar perjanjian yang kita buat dulu. Dan akhirnya Dika, aku, Rati dan Reza balik ke rumah. Di perjalanan, kuperhatikan muka Dika yang terus tertekuk melihat Rati dan Reza berboncengan dengan mesra. Kadang aku alihkan pandangan Reza dengan mengajaknya ngobrol di perjalanan, sampai akhirnya kami tiba di rumahku. Rati dan Reza langsung pamit pulang, sementara Dika masih di rumahku dan tiduran di rumahku. Sambil kulihat mukanya yang penuh dengan rasa cemburu, tapi ku coba untuk menghiburnya dengan berbagai lelucon. Hingga akhirnya dia buka mulut dan menyatakan perkataan yang sama dengan Reza, bahwa dia menyukai Rati. Aku lagi-lagi hanya bisa berdiam tanpa mengatakan apapun, karena mereka adalah sahabat-sahabatku. Aku tidak bisa membela siapapun satu dari mereka. Hari pun berlalu. Keesokan harinya, kami mulai pekerjaan baru kami seperti biasa. Tiap pagi kumpulnya di rumahku dan berangkat bersamaan setiap paginya. Sampai akhirnya kita kerja sudah 1 bulan. Setelah 1 bulan, kami dipindahkan ruangan dan dibagi shift kerja. Dika dan Rati masih satu ruangan kerja di bagian produksi. Aku dan Reza bertugas di bagian pengemasan. Hal ini pasti juga hal yang sangat membahagiakan buat Dika karena bisa berdekatan terus dengan Rati tanpa terganggu sedikit pun oleh Reza dan juga aku. Reza yang tidak pernah mengetahui sedikit pun kalau Dika punya perasaan dengan Rati. Hanya kepadakulah Dika bercerita. Begitupun sebaliknya, Reza hanya bercerita padaku saja bahwa dia menyukai Rati. Hari demi hari kami lewati. Hari-hari tampak biasa saja. Kami senang bisa bareng terus sampai saat ini. Dan kami merasa Tuhan selalu berpihak ke kami tentang permintaan kami untuk persahabatan ini ke depannya selalu terkabulkan. Kami selalu bersama sampai akhirnya suatu saat semuanya berubah menjadi kehancuran. Suatu hari di tempat kerja, Reza memanggilku. Mas,
Ntar kamu pulang bareng aku ya. Soalnya kan hari ini bagian si Rati sama Dika yang sip malam. Sekalian ada yang mau aku omongin. Dan aku pun menjawab, ya udah Za, barenglah kita. Pukul 4 sore, menunjukkan saatnya kami pulang. Kulihat Reza sedang mengobrol dengan Rati di depan gerbang pabrik. Dan aku langsung nyamperin mereka. Pada ngobrolin apaan? Serius banget kalian? Kayak lagi baca novel. Tanyaku sambil tertawa. Rati pun menjawab, kepo kamu mas, mau tahu aja di. Udah sono kalian balik duluan, aku mau kerja. Jawabnya sambil tertawa, dan Reza pun juga tertawa. Ya udah, balik kami ya. Hati-hati kamu kerjanya Rat. Kalau lapar atau perlu sesuatu, telepon kami aja, biar kami anterin pontotannya. Jawab Rati. Oke deh. Saat aku menstarter motorku, aku kaget. Ratih mencium tangan Reza. Aku langsung buang muka, dan Reza pun senyum-senyum malu di depanku. Lalu kami langsung berjalan menuju rumah. Di jalan, Reza mengatakan bahwa dirinya telah pacaran dengan Ratih. Aku sontak kaget mendengar ucapan Reza. Saya bertanya, serius kamu Za? Kamu udah gila Za. Masa teman sendiri? Kita bareng udah lama, masa kamu pacarin Za? Tanyaku marah. Ya gimana lagi mas, aku suka sama dia udah lama mas. Dan dia pun juga ada rasa sama aku. Makanya aku berani ngungkapin perasaanku. Kamu tenang aja mas, aku janji gak ngecewain kamu sama Dika, termasuk Rati. Please ya mas, percaya sama aku. Aku pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku hanya diam dan memikirkan perasaan Dika yang juga menyukai Rati. Aku tidak mau persahabatan ini hancur. Bagaimana kalau nanti Dika dan Reza bermusuhan karena masalah ini? Pikirku dalam hati, diambang kecemasan memikirkan persahabatan ini. Aku tidak bisa melarang Reza, karena Reza juga berhak untuk memilih. Aku juga tidak bisa melarang Rati, karena Rati pun juga menyukai Reza. Dan aku juga tidak bisa melarang Dika, karena Dika pun suka dan sangat menginginkan Rati. Bingung aku di sepanjang jalan. Akhirnya kami pun sampai rumah, dan Reza langsung pamit untuk pulang. 3 hari kemudian, aku pulang kerja bareng Rati. Hanya kami berdua, dan aku menanyakan tentang hubungan Rati dan Reza. Rat, emang kamu bener Rat pacaran sama Reza? Kita kan udah sahabatan lama Rat, masa kalian berdua bisa pacaran sih? Mau gimana lagi, aku juga ngerasa nyaman sama dia mas. Gak apa-apa atuh mas, kan bukan berarti persahabatan kita hancur cuma karena aku pacaran sama Reza. Aku hanya bisa senyum-senyum saja mendengar ucapan Rati, sambil dalam hati berkata, aku hanya takut persahabatan kita hancur hanya karena kamu disukai 2 laki-laki yang tak lain tak bukan sahabat kamu sendiri. Di sepanjang jalan kami pun ngobrol panjang lebar, sampai-sampai Ratih mampir ke rumahku untuk beristirahat. Selesai sholat maghrib, kita makan. Selesai kita makan, kita duduk di cakruk yang ada di depan rumahku. Tak beberapa lama kemudian, Dika datang. Ada Ratih, nih kok masih pakai baju kerja Rat? Kenapa belum pulang? Iya, tadi kita pulang kerja bareng. Habis itu Rati numpang istirahat sekalian numpang ngerumpi. Dan akhirnya kami terlibat percakapan dan tertawa sampai larut malam. Sampai akhirnya aku dan Dika mengantarkan Rati pulang. Setelah Rati sudah kami antar, di perjalanan mau balik ke rumah, Dika berbicara padaku bahwa dia akan menembak Rati untuk menjadi pacarnya. Aku pun terkejut mendengar ucapan Dika, dan aku hanya bisa diam. Seminggu kemudian Reza datang menghampiriku sambil mengantarkan undangan pertunangannya dengan Rati. Sontak aku pun kaget. Lah, kok cepet banget ini? Ngebet banget sih. Ya nggak apa-apa, kalau nikahnya masih lama kok, masih tahun depan. Tak lama kemudian, Dika yang sedang membuat kopi di dapurku pun keluar dengan membawa kopi yang telah dia buat sambil bertanya, "Wis, ada apa nih ribut-ribut? Kayak ada bau-bau kebahagiaan nih," tanya Dika. "Oh iya, nih buat kamu Dik, undangan acara tunangan aku dengan Rati." Nampak di muka Dika yang seperti orang frustasi dan kecewa.
Kulihat dia menunduk sambil membaca undangan. Berkaca-kaca matanya, dia berusaha membendung air matanya di depan Reza. Sampai akhirnya Reza pun pamit untuk pulang karena ada pekerjaan lagi. Setelah Reza pergi, Dika nyamperin aku. "Mas, kamu kenapa nggak bilang kalau kamu tahu semua ini, Mas? Kalian tuh sahabat-sahabatku. Aku ngejaga perasaan kalian satu sama lain. Aku nggak bisa membela satu dari antara kalian. Aku juga nggak tahu mau bilang apa lagi." Dan Dika pun tiba-tiba pulang. Semenjak kejadian itu, Dika tak pernah lagi kulihat. Dan dia keluar dari pekerjaan hingga 1 bulan kami tak bertemu dia. Hingga suatu hari selepas maghrib, aku baru pulang kerja. Kebetulan motorku rusak, jadi aku naik angkutan umum. Di depan persimpangan mau masuk ke kampung, aku bertemu Dika dan memanggilnya. "Dik, kamu kemana aja kok nggak pernah kelihatan lagi?" Kulihat mukanya pucat dan berpakaian kotor. "Kamu orang jahat, Mas. Kamu orang jahat." Aku pun terheran dengan maksud perkataan Dika. Aku coba menyadarkannya, namun usahaku gagal. Dia terlihat seperti orang depresi, terus berontak saat ku dekati dia. Sampai dia melemparkan batu ke kepalaku dan kepalaku berdarah. Ku pegang kepalaku dan darah terus mengalir. Akhirnya aku berlari berusaha menjauhi Dika. Sampai di rumah, ku obati luka di kepalaku. Aku masih penasaran sama apa yang terjadi dengan Dika. Aku mencoba datang ke rumahnya, namun kulihat rumahnya sudah orang lain yang menempati. Kutanya sama yang menempati rumah Dika, bertanya tentang keluarga Dika dan keadaan Dika. Ternyata orang tua Dika sudah pindah ke Jakarta seminggu yang lalu, dan Dika ngekos di kampung sebelah. Aku pun segera balik ke rumah. Kulihat jam menunjukkan pukul 9:30. Kepalaku masih sakit sekali rasanya. Di jalan, aku bertemu Rati. Kulihat mukanya pucat sekali dan bajunya kusam. Ku panggil dia. Rati, dari mana kamu, Rat? Malam-malam gini kok sendirian? Yuk aku anterin pulang." Namun, Rati hanya memandangiku saja sambil melihat kepalaku yang berbalut hansaplas. Dan aku menjelaskan kenapa kepalaku bisa begini. "Oh ya, Rat, jadi tadi tuh kepalaku di..." Belum selesai aku berbicara, Rati berbicara. Aku sudah tahu. Aku pun terdiam, merasa ada yang aneh dengan Rati. "Kamu nanti datang ya, aku mau nikah sama Riza." Aku pun terkejut. "Lah, kalian kok nikahnya buru-buru sih? Katanya tahun depan, kenapa juga Riza nggak bilang sama aku?" Tanpa sepatah kata pun, Rati langsung berjalan meninggalkanku. Aku merasa ada yang aneh dengan Rati, tapi tak kuhiraukan. Pikirku mungkin dia capek habis pulang kerja. Aku pun melanjutkan perjalananku sampai ke rumah, sambil berpikir kenapa Rati dan Reza cepat bener mau nikahnya. Besok aku harus temui Reza, menanyakan hal ini, dan aku pun tertidur. Aku bermimpi Rati datang ke rumahku dan meminta tolong padaku. Kulihat perutnya, ususnya terurai keluar, kepalanya penuh darah dan sambil berkata, "Balaskan kematianku, aku masih mau hidup, tolong aku." Aku pun terbangun dari tidurku, keringatku bercucuran mengingat Rati yang datang ke mimpiku. Ada apa ini sebenarnya? Perasaanku benar-benar tidak enak, selalu memikirkan Rati. Tak beberapa lama, kuhiraukan pikiranku yang terus-menerus memikirkan Rati. Aku langsung ke kamar mandi dan mencuci mukaku. Kulihat jam menunjukkan pukul 1:30. Aku duduk di depan TV setelah mencuci muka. Sambil makan, aku menonton TV. Tak beberapa lama kemudian, pintu rumahku ada yang mengetuk. Aku bertanya, "Siapa ya?" Namun, tak ada yang menjawab. Pelan-pelan aku berjalan ke arah pintu dan mengintip ke jendela untuk mengetahui siapa yang datang malam-malam begini. Aku kaget bukan kepalang. Kulihat Rati sedang duduk di ayunan depan rumahku. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, aku langsung membuka pintu dan menghampiri Rati.
Rat, kamu ngapain malam-malam gini di luar? Ayo masuk ke dalam. Namun Rati tak menggubris omonganku. Dia hanya diam dan tertunduk sambil menangis. Tanyaku lagi, kamu kenapa Rat kok nangis? Siapa yang buat kamu nangis? Cerita sama aku, kamu ada masalah apa? Seketika Ratih menaikkan kepalanya dan menatapku tajam sambil air matanya menetes di pipinya. Kulihat mukanya sangat pucat dan aku mengusap air matanya. Pipi dan tubuhnya sangat dingin saat kusentuh. Aku bertanya, kamu sakit Rat? Ratih hanya diam dan menatapku terus. Tak beberapa lama kemudian, Ratih membuka mulutnya dan berbicara padaku. Tolong aku Mas, dia jahat. Tolong aku Mas, kamu harus bunuh dia juga. Aku kaget saat perkataan itu keluar dari mulut Rati. Keringatku bercucuran karena merasakan hal yang aneh. Aku hanya bisa diam dan bertanya dalam hati, siapa yang dimaksud Rati? Kamu ngomong apaan sih Rat? Udah, kamu di sini dulu, aku ke dalam ambil teh hangat. Aku pun langsung ke dalam membuatkan teh untuk Rati. Setelah kubuatkan teh, aku kembali lagi ke depan, namun tak kutemui lagi Rati yang duduk di ayunan. Kemana Rati tadi ya? Sambil mencari-cari Rati, pikirku mungkin Rati sudah pulang, dan aku pun masuk ke dalam rumah, dan sambil berpikir, ada apa ini sebenarnya? Hatiku tidak enakan, terus melihat semua ini sampai akhirnya, aku pun tertidur di depan TV. Pagi kemudian, aku ke rumah Reza untuk menanyakan pernikahan Reza dan Rati. Namun tak kutemui Reza. Orang tuanya mengatakan bahwa 2 hari yang lalu, Reza pergi ke Jawa dan mungkin balik lagi nanti malam. Sahut orang tuanya. Aku mencoba menelepon Reza, namun tak dijawab teleponku. Kata orang tuanya di sana susah sinyal. Dan akhirnya aku berangkat kerja. Aku berharap di pabrik nanti akan bertemu Rati dan menanyakan apa yang terjadi dengan Rati. Sesampainya aku di pabrik, aku tak bertemu dengan Rati. Ku coba meneleponnya, namun nomornya tidak aktif. Hatiku diambang kegelisahan, pikirku kacau, ada apa sebenarnya? Sambil kerja terus aku memikirkan itu semua. Ku coba terus menelepon Rati, namun tak kunjung mendapatkan jawaban dari Rati. Akhirnya aku putuskan sepulang kerja, aku akan menemui Rati di rumahnya. Jam 4 menunjukkan waktu kerjaku habis, dan aku bergegas ke rumah Rati. Sesampainya di rumah Rati, aku menemui ibunya Rati di depan rumah dan menanyakan Rati ke ibunya. Bu, ada Rati? Ibu juga sedang mencari Rati dari semalam sore, dia tak pulang. Ayahnya juga ini sedang mencari Rati. Kamu gak lihat Rati, Le? Ibu khawatir sama dia, udah dari semalam ditelepon namun nomornya tidak aktif. Saya semalam lihat Rati Bu sekitar jam 10 malam. Saya pikir Rati pulang Bu. Soalnya dia hanya berjalan terus saat ku tegur dia. Dan dia hanya mengatakan bahwa dia akan menikah dengan Reza. Ibunya pun cemas dan merasakan hal yang sama denganku. Sampai akhirnya aku putuskan untuk kembali ke rumah. Jam menunjukkan pukul 6:30. Aku lihat dari jauh ada seseorang perempuan duduk di depan rumahku. Tak kusangka wanita itu adalah Rati dan aku menghampirinya. Rat, kamu kemana aja sih? Kamu gak pulang? Kasihan ibu sama bapak kamu nyariin kamu. Ayo aku antar pulang. Ratih pun naik ke motorku. Sepanjang jalan aku memarahinya agar tidak mengulangi kesalahannya. Namun Rati hanya diam dan tertunduk. Aku tak menaruh rasa curiga sedikit pun kepada Rati. Aku terus jalan menuju rumah Rati untuk mengantarkannya pulang. Namun tiba-tiba, kulihat spion motorku, tak kulihat Rati di belakangku. Aku pun langsung menoleh ke belakang. Ternyata benar, Rati tak berada di belakang. Aku pun terheran dan memutar balik arah tujuanku untuk kembali ke rumah. Sampainya di rumah, pikiranku sangat kacau. Aku heran dengan apa yang terjadi saat ini. Aku pun langsung mandi, dan setelah itu aku sholat maghrib.
Selesai sholat, aku membuka handphoneku dan melihat galeri. Kulihat foto-foto kenangan kami, aku, Rati, Reza, dan juga Dika. Bagaimana bahagianya kami dulu bermain bersama, kemana saja selalu berempat. Tak kusadari air mataku mengalir membasahi pipi, melihat keadaan persahabatan kami sekarang yang hancur. Aku sangat merindukan 3 sahabatku. Aku pun terus menghubungi Rati, namun tak kunjung juga ada jawaban dari Rati. Gak tahu apa yang telah terjadi dengan Rati. Kuserahkan semuanya pada Tuhan yang menguasai dan mengetahui akan apa yang terjadi tadi, sekarang, dan nanti. Jam menunjukkan pukul 7. HP-ku bergetar menerima pesan dari rekan kerjaku dan ia mengatakan, "Mas, kamu bisa ke pabrik nggak? Nih temanmu Rati ada di sini." Dengan hati yang dalam benakku berkata, akhirnya Rati akan kutemui. Dengan terburu-buru, aku langsung menstarter motorku dan memacu lari motorku. Sesampainya di pabrik, kulihat ramai sekali dan ada banyak garis polisi mengelilingi pabrik itu dan juga ada ambulan. Seorang temanku bernama Agung yang memberitahukan keberadaan Rati tadi menghampiriku dan berkata, "Kamu yang sabar ya mas, mungkin ini udah takdirnya Rati." Seketika kakiku lemas dan terjatuh mendengar perkataan temanku, dan aku bangkit ke arah mayat yang ada di depan pabrik. Benar saja, kulihat Rati sudah terbujur kaku dengan perut yang sobek penuh tusukan. Aku menangis sejadi-jadinya. Mungkin aku seperti orang kesurupan sambil memeluk mayat Rati. Hatiku serasa diremas, sakitnya bukan main. Sampai-sampai aku pingsan karena tak sanggup lagi membendung rasa sedihku. Ketika aku tersadar, kulihat aku sedang di rumah sakit dan melihat orang tua Rati juga menangis. Aku memeluk mereka untuk mencoba menenangkan mereka. Hatiku hancur. Aku tak pernah menyangka sahabat terdekatku 8 tahun kita bareng berakhir tragis seperti ini. Terlebih aku juga mengingat hal-hal kemarin Ratih yang kutemui. Air mataku terus mengalir. Jasad Ratih ditemukan seseorang pekerja pabrik. Mayatnya ditemukan di limbah pembuangan pabrik. Dugaan Ratih meninggal karena dibunuh. Terlihat sobekan benda tajam yang ada di perutnya. Mayat Ratih pun dihantarkan pulang untuk dimakamkan. Malam itu juga, dan aku mampir ke rumahku terlebih dahulu untuk mengganti bajuku yang terkena darah mayat Rati ketika aku memeluknya tadi. Sampainya di rumah, aku duduk di ruang tamu sambil lemas dan masih terus air mataku mengalir membanjiri pipiku. Saat aku hendak mengganti baju, pintu rumahku ada yang mengetuk. Kubuka pintu. Ternyata sosok Rati berdiri di depan pintu. Aku pun terkejut. Tapi kali ini Rati terlihat tersenyum dan wajahnya bersih serta pakaiannya. Dia mengatakan sesuatu yang seumur hidupku tak akan luput dari ingatanku. "Maafin aku kalau aku ada salah ya mas. Maafin aku gak bisa menjaga persahabatan kita. Makasih mas, kamu sudah sayang sama aku sebagai sahabat kamu. Kamu orang baik mas. Makasih, aku pamit ya mas. Kamu jaga persahabatan kamu sama Dika dan Reza. Jangan pernah lupain aku." Aku terjatuh dan menangis terseduh-seduh. Hatiku sakit mendengar ucapan Rati. Serasa ini semua seperti mimpi. Lalu aku bangkit dan menatap Rati. Namun Rati sudah tidak ada lagi di hadapanku. Dengan perasaan yang hancur, aku mengganti pakaianku. Setelah mengganti pakaian, aku balik datang lagi ke rumah Rati. Kulihat Reza sudah ada di sana dan menangis sama sepertiku. Dia tak henti menangis dan memeluk jasad Rati. Aku sadar mungkin perasaan Reza lebih hancur lagi daripada aku, karena Reza pacar sekaligus sahabat terbaik Rati. Aku memeluk Reza dan menenangkannya. Reza bertanya sambil menangis, "Kenapa ini mas? Kenapa Rati bisa seperti ini? Aku hanya pergi sebentar dan kami akan menikah bulan depan. Kenapa ini terjadi mas?" Aku pun tak bisa berbuat apa-apa lagi selain menangis dan menenangkan Reza. Akhirnya,
Mayat Ratih pun dimakamkan pukul 1 malam di TPU yang ada di kampung kami. Sekian dan terima kasih. Nantikan untuk cerita horor lainnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.